Makhluk yang kalian undang di dalam lemari tersebut tidak akan pernah pergi dari lemari kalian. Hai teman-teman, balik lagi sama aku dari Si yang gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, kali ini tuh aku akan menceritakan tentang game dimana game tersebut adalah game untuk pemanggilan arwah yang tersebar di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia tuh ada banyak banget, jadi aku gak mau mengulas. Udah ada banyak banget yang booming, kayak misalnya Jalangkung, itu emang udah dari dulu banget di Indonesia udah ada. Terus abis itu kayak ada papan Omija, dimana papan itu juga udah banyak banget yang mengulas dan kita semua udah tahu gimana cara mainnya. Nah, tapi di sini aku akan menceritakan beberapa permainan dan gimana cara melakukan permainan ini versi berbagai negara di dunia. Oke, aku langsung aja ke permainan yang pertama. The Closet Game. Ini bacanya gimana? The Close Game atau The Closet Game. Pokoknya itulah The Closet Game ya. Ini adalah sebuah permainan di mana permainan ini akan memanggil arwah atau setan yang akan terus menetap di dalam lemari si orang yang memainkan permainan ini. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam permainan ini, yang pertama adalah tentu saja harus ada lemari pakaian, di mana lemari ini tuh harus muat satu badan. Kalau misalnya kalian ingin memainkan, berarti lemari ini tuh harus seukuran badan kalian, di mana ya kira-kira kalian bisa berdiri lah. Terus habis itu kalian juga harus menyiapkan sebuah korek api. Satu buah korek api atau korek api yang dipantik juga boleh. Nah, cara permainannya yang pertama kita harus menunggu malam hari. Lalu kemudian kalian harus mematikan lampu ruangan beserta lampu yang berada di dalam rumah, sehingga di sekitar lemari tersebut sama sekali tidak ada cahaya alias gelap gulita. Setelah itu pastikan juga kamu sudah masuk ke dalam lemari dan memegang korek api. Setelah kamu berada di dalam lemari, pastikan kamu harus menutup lemari tersebut dan jangan sampai ada secercak cahaya yang masuk ke dalam lemari atau sekitar lemari tersebut. Berdiri di dalam lemari kira-kira 2-3 menit tanpa bicara apapun. Pegang korek api tersebut tanpa dinyalakan terlebih dahulu dan katakan "Show me the light or leave me in darkness". Nah, dengarkan baik-baik apakah ada suara bisikan yang berada di lemari tersebut. Ketika ada suara bisikan, langsung saja nyalakan korek api yang kalian pegang. Namun jika tidak ada suara yang berbisik di dekat kalian, kalian harus tetap menunggu sampai ada suara bisikan. Jika setelah kalian sudah mendengar suara bisikan lalu kalian menyalakan korek api dan apinya mati, segera nyalakan korek api tersebut. Karena katanya kalau semisalnya kalian gak sempat untuk menyalakan korek api kembali, dikatakan kalau kalian yang melakukan permainan ini akan diseret ke dalam kegelapan. Setelah itu kalian harus keluar dari lemari secara perlahan-lahan tapi tanpa menengok ke belakang. Ingat, jangan nengok ke belakang dan tutup lemari dengan tetap membelakangi lemari tersebut. Kalau misalnya kalian susah nih pakai tangan gini, kalian bisa pakai kaki. Oke, dan selesai. Nah, jadi ini tuh kayaknya ya permainan ini tuh cukup menyeramkan, dimana ini tuh memang cukup berbahaya, dimana dikatakan kalau kalian melakukan permainan ini, makhluk yang kalian undang di dalam lemari tersebut tidak akan pernah pergi dari lemari kalian. Alias setelah permainan ini berakhir, kalian diwajibkan untuk selalu menyalakan lampu yang berada di sekitar lemari yang kalian gunakan untuk permainan. Jangan sampai membiarkan lemari kalian gelap gulita, karena katanya jika kalian membiarkan ruangan tersebut mati lampunya, ruangan yang kalian gunakan untuk bermain di lemari tadi mati pada malam hari, lalu kemudian kalian membuka lemari tersebut, maka kalian akan melihat ada dua cahaya kecil yang mirip korek api yang juga bisa dikatakan itu adalah mata dari kegelapan yang sedang mengawasi kalian. So, buat kalian yang main permainan ini, disarankan banget buat kalian jangan pernah mematikan lampu ketika malam hari dan jangan coba-coba membuka lemari di malam hari. Jadi kalau malam hari, pastikan lemari yang kalian gunakan untuk permainan itu selalu ditutup. Tapi sebenarnya ini tuh apa ya faedahnya mainan ini? Ini tuh kayak manggil arwah, tapi ya udah dipanggil aja, kayak nggak bisa dikembalikan gitu. Intinya tuh arwah ini tuh akan selalu menetap di lemari kalian. So, buat kalian yang ingin main permainan ini, disarankan enggak ya, karena ini tuh nggak bisa dibalikin, nggak kayak Jai Langkung ya kan. Jai Langkung habis didatengin bisa dibalikin lagi, tapi kalau permainan satu ini tuh nggak bisa. Jadi buat kalian yang emang nggak mau main-main, jangan aneh-aneh ya, oke? Nggak disarankan banget, oke? Kita langsung masuk ke permainan yang kedua.
Darumasan. Nah, permainan Darumasan ini adalah salah satu permainan pemanggilan arwah yang berasal dari Jepang, di mana dikatakan permainan yang satu ini adalah permainan yang sangat berbahaya karena si pemain dari permainan ini bisa saja mengalami resiko, yakni dikejar-kejar hantu dalam permainan ini selama hidupnya. Dikatakan juga katanya kalau permainan Darumasan ini para pemainnya tuh biasanya sih tidak akan berumur panjang karena memang mereka tuh biasanya dikejar-kejar, terus habis itu dihantui dan terus diganggu hingga mereka stres dan akhirnya bunuh diri hingga meninggal dunia. Nah, jadi dikatakan permainan ini tuh harus dilakukan oleh seorang pemain dan tentu saja pemain tersebut harus memiliki sebuah backup di kamar mandinya. Ingat ya, kalian harus punya backup. Jangan pakai shower atau pakai bak mandi yang bulat itu ya, yang ember itu jangan, nggak bisa. Ini harus punya backup. So, buat kalian yang memainkan ini, pertama kalian harus punya backup, terus abis itu kalian harus melakukan ritual pemanggilan arwah dari backup tersebut. Lalu kemudian kalian harus memainkan permainan ini, dimana permainan ini tuh dimulai kalian akan dikejar-kejar sama hantu atau arwah yang sudah kalian panggil. Nah, ketika kalian melakukan permainan ini, kalian akan dikejar keliling rumah oleh si hantu tersebut. Nah, gimana caranya untuk bisa lolos dari si hantu tersebut? Caranya kalian harus bisa berhasil masuk duluan ke dalam kamar mandi sebelum hantu yang mengejar kalian itu masuk ke dalam kamar mandi lagi. Nah, dikatakan kalau semisalnya kalian telat atau kalian melakukan hal yang salah dalam permainan ini, semisalnya kalian terpleset di kamar mandi, kalian masuk kamar mandi harus sebelum pagi. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk kamar mandi itu pada waktu pagi hari, berarti kalian kalah. Jangan sampai menguras backup kamar mandi ketika permainan ini belum selesai. Karena jika kalian melanggar 3 pantangan itu, dikatakan kalau hantunya akan selalu mengikuti kalian sampai sisa umur kalian. Nah, dikatakan juga dari sinilah kalian akan selalu diganggu, diikuti, dan akhirnya kalian menjadi stres dan akhirnya bunuh diri. Nah, jadi buat teman-teman jangan coba permainan ini ya kalau kalian nggak tahu gimana cara ngalahin hantunya. Oke, kita ke permainan yang ketiga. Devil Face. Permainan ini dikatakan berasal dari negara Spanyol. Bagaimana awal mulanya permainan ini tuh sampai sekarang masih simpang siur dan masih belum diketahui. Namun ada sebuah legenda yang mengatakan kalau ada seorang gadis yang bernama Safia yang sangat senang dengan okultisme dan memperkenalkan permainan ini ke semua teman-temannya. Nah, jadi permainan ini tuh pertama kalian harus menyiapkan beberapa peralatan. Contohnya, kalian harus menyiapkan 12 lilin yang berwarna hitam dan kalian juga harus memiliki sebuah jam yang tepat waktu. Jadi disarankan banget kalau kalian punya sebuah jam grandfather's clock atau biasanya itu jam yang ada dentingnya itu loh. Kalau misalnya tepat jam 12 itu kayak ding dung ding dung. Cara mainnya, kalian harus masuk ke dalam kamar mandi yang ada cermin besarnya, atau enggak sih, cermin kecil juga nggak apa-apa, yang penting ada cerminnya aja. Jadi kalian harus masuk ke dalam salah satu kamar mandi yang ada cerminnya di tengah malam sebelum jam 12. Kalian harus mematikan semua lampu dan kemudian menyalakan lilin hitam di depan cermin tersebut. Nah, setelah itu kalian harus menutup mata kalian dan menunggu bel jam pukul 12 tepat berbunyi. Setelah jam berbunyi tepat pukul 12 malam, kalian harus membuka mata dan melihat ke cermin, di mana kalian akan melihat ada sosok iblis yang berada di cermin tersebut. Oke, gimana menurut kalian tentang permainan yang satu ini? Ini agak seru juga. Tapi dikatakan kalian tuh harus berhati-hati karena akibat permainan ini udah banyak jatuh korban, di mana mereka semuanya tuh kayaknya depresi terus akhirnya bunuh diri. Buat kalian yang mau coba untuk melihat ada iblis di kaca, kalian mau lihat perbentukan iblis yang sebenarnya, kalian boleh banget coba permainan ini. Tapi aku saranin jangan ya, jangan. Kita masuk ke permainan yang selanjutnya. Oke, jadi selain permainan Darumasan tadi, di Jepang ini masih ada lagi permainan pemanggilan arwah yang dikenal dengan nama Kokurisuke.
Kokurisan, di mana permainan ini dikatakan kalau cukup populer di Jepang dan merupakan permainan yang hampir mirip dengan permainan papan Ouija, di mana permainan itu biasanya memang sangat populer dimainkan oleh anak-anak sekolah, digunakan untuk memanggil roh kemudian ditanyai tentang masa depan. Kokurisan sendiri tuh dikatakan memang mirip banget sama papan Ouija, di mana permainan ini tuh dikatakan cukup lebih aman daripada permainan papan Ouija. Kata okuri sendiri itu berasal dari onomatopedia yang berarti mengangguk ke atas dan ke bawah. Namun ada versi lain yang mengatakan kalau kokurisan ini merupakan nama seorang arwah yang memang dipanggil untuk datang dan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh para pemain permainan kokurisan ini. Karena sering dimainkan di ruang kelas sehingga menyebabkan permainan itu sangat populer banget di Jepang dan akhirnya diliput oleh media yang berada di Jepang. Namun karena itulah akhirnya banyak sekali sekolah-sekolah yang melarang para siswanya untuk bermain permainan ini. Dan karena sangat mirip dengan papan Ouija, biasanya para pemain ini tuh akan bertanya pada roh yang mereka panggil. Namun, pertanyaan yang sangat wajar yang ditanyakan oleh para pemain ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sederhana aja. Jadi misalnya kayak, kokurisan apakah ada yang menyukai aku? Kokurisan apa nanti aku akan terkenal suatu saat? Nah, jadi seperti itu. Jadi kokurisan ini tuh kayak emang permainan anak kecil yang pertanyaannya tuh juga menjurus ke pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Nah, terus gimana cara memainkan permainan yang satu ini? Nah, jadi permainan ini dimulai, jadi harus ada 2 atau 3 orang pemain minimal. Kalian harus menyiapkan satu keping koin 10 yen yang akan diletakkan di atas secari kertas yang sudah diberikan angka. Lalu kemudian harus menyiapkan seluruh huruf hiragana, opsi ya dan tidak, gerbang dan exit, beserta gambar pilar dari kuil Shinto. Nah, telunjuk masing-masing peserta harus menempel pada koin. Nah, setelah arwah dipanggil dan mantra diucapkan, jika koin bergerak maka tandanya arwah sudah datang. Jadi setelah ini tuh pemain tuh kayak bisa mengajukan beberapa pertanyaan ke roh yang sudah dipanggil ini. Namun katanya roh ini ternyata juga bisa menunjukkan tanggal kematian dari para pemain permainan kokurisan ini. Nah, setelah permainannya selesai, setelah pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan sudah selesai, kalian udah mulai lelah, kalian boleh banget menutup permainan ini dengan mengucapkan selamat tinggal. Jadi jangan lupa, karena kalau misalnya kalian lupa untuk mengucapkan selamat tinggal, bisa jadi hantu itu akan terus menggentayangi kalian yang memainkan permainan ini. Nah, misalnya kalian lupa nih untuk gak bilang say goodbye sama permainan yang satu ini, kalian kan akan dihantui, tapi ada cara lain supaya kalian juga gak dihantui. Selain kalian harus mengucapkan kata goodbye atau selamat tinggal, kalian juga harus membuang permainan ini di suatu tempat di waktu-waktu tertentu. Dan juga dikatakan kalian juga harus membelanjakan koin 10 yen yang tadi kalian gunakan sebagai salah satu alat untuk permainan tersebut. Kalau enggak, biasanya kalian nanti akan selalu diikuti sama arwah yang kalian panggil. Oke, gimana menurut kalian tentang permainan yang satu ini? Ini memang sedikit mirip sama papan Ouija, tapi papan Ouija itu kan biasanya tuh rata-rata ekstrim, terus abis itu bisa menyebabkan kesurupan. Tapi kalau papan permainan kokurisan ini katanya sih enggak, katanya. Jadi makanya banyak banget murid-murid di Jepang itu suka banget permainan yang satu ini. Kalau misalnya papan Ouija itu, mereka bisa ditanyai tentang masa lalu atau misteri-misteri yang belum terpecahkan. Tapi kalau kokurisan ini lebih ke masa depan atau hal-hal baik yang ingin kita ketahui. Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian mau coba permainan ini tuh boleh banget, kalian boleh banget coba, karena ini sih katanya agak lumayan sederhana dan memang tidak terlalu mengerikan. Tapi kalau saran aku sih gak usah ya, karena mau mengerikan atau enggak, intinya ini juga tetap memanggil arwah. Kita nggak tahu arwah apa yang dipanggil, jadi untuk berjaga-jaga lebih baik gak usah. Oke, kita lanjut ke permainan yang berikutnya. The Elevator Game. Nah, oke, buat para K-popers, kalian pasti udah tahu banget sama permainan yang satu ini, karena ini tuh permainan yang udah cukup terkenal banget di situsnya seputar Korea gitu ya. Jadi buat kalian yang mengikuti banget tentang tren-tren yang ada di Korea, kalian pasti udah tahu banget sama permainan yang satu ini, The Elevator Game. Nah, jadi permainan ini adalah permainan yang katanya akan membawa kalian si pemain menuju ke dunia lain, dimana dikatakan
dikatakan kabarnya orang-orang yang sudah melakukan permainan ini dan berhasil, mereka akan masuk ke dunia lain di mana mereka akan berada di kota asal mereka dan hanya sendirian saja di situ tanpa ada orang lain atau aktivitas yang lain. Jadi hanya mereka sendiri di kota kelahiran mereka, berdiri sendiri, gak ada siapa-siapa. So pasti horor. Dan itu katanya mereka menyelesaikan permainannya. Tapi kalau misalnya kalian gak menyelesaikannya, dikatakan kalian bisa aja terseret ke dunia lain dan gak bisa kembali lagi ke dunia nyata, dimana kalian akan berada di rumah kalian, tapi rumah itu belum tentu rumah yang berada di dunia nyata. Jadi ini judulnya tuh The Elevator Game. Otomatis permainan ini tuh dilakukan di dalam elevator atau lift. Nah, gimana cara permainannya? Oke, langsung kita bahas aja. Nah, yang pertama, kalau kalian pengen banget main permainan ini, kalian harus masuk ke salah satu gedung yang memiliki minimal 10 lantai. Karena di permainan ini lantai 10 akan menjadi lantai pemberhentian terakhir dalam permainan The Elevator Game ini. Nah, yang kedua, kalian yang melakukan permainan ini harus sendirian. Karena kalau misalnya kalian berdua atau lebih, itu dikatakan kalau permainan ini tidak akan berhasil. Lalu kalian harus masuk ke dalam lift tersebut tepat di lantai pertama. Sarannya, kalian harus melakukan ini tuh tepat pada jam-jam gedung sepi. Jadi bukan liftnya yang sepi ya, jadi bener-bener gedungnya sepi ya. Mungkin antara kalau pagi, kalau nggak malam. Karena udah aku katakan tadi, jadi permainan ini bukan cuma untuk satu orang, melainkan bener-bener seorang aja. Jadi nggak ada orang yang berada di sekitar kalian bermain game ini. Jadi kalian harus bener-bener sendiri di gedung itu. Karena kalau nggak begitu, nanti permainan ini dikatakan juga tidak akan berhasil kalau ada orang lain. Nah, ketika kamu sudah masuk di dalam lift, kamu harus menekan angka lantai di dalam lift dengan urutan 4, 2, 6, 2, 10, 5. Setelah kalian memencet pintu tersebut, jadi misalnya kalian mencet angka 4. Nah, setelah kalian berada di lantai 4, pintu akan terbuka kan? Tapi kalian dilarang untuk keluar. Kalian harus tetap di dalam. Kalian harus memencet lagi tombol sesuai sama urutannya. Misalnya setelah angka 4, kalian berada di lantai 4 terbuka, kalian tetap diam di situ. Setelah pintu menutup, kalian langsung pencet angka 2. Nah, setelah di lantai 2, kalian juga tidak boleh keluar. Begitu seterusnya sampai ke angka 5 yang terakhir. Nah, dikatakan setelah kamu berada di lantai 5, ketika lift terbuka, maka akan ada seorang wanita yang masuk ke dalam lift tersebut. Jika hal ini terjadi, dikatakan kalian sama sekali tidak boleh melihat wanita tersebut, berinteraksi, apalagi sampai kalian berbicara. Misalnya kalian ketemu sama wanita ini, terus wanita ini tuh masuk ke dalam lift bersama kalian, kalian sama sekali nggak boleh menatap dia, nggak boleh berbicara, apalagi interaksi, benar-benar nggak boleh. Jadi kalian harus diem aja. Oke, karena dikatakan kalau misalnya kalian melakukan kesalahan, jadi kalau misalnya kalian tuh kayak ditanya dia, kalian jawab, terus apalagi kalau kalian yang bertanya, kalian sampai berani menatap dia, dia akan membawa kalian ke dalam dunia dia selamanya. Setelah itu, setelah ada wanita itu masuk, kalian harus menekan ke lantai angka 1. Nah, tapi anehnya ketika kalian menekan ke lantai 1, lift ini tuh malah nggak akan turun, tapi justru malah akan naik ke lantai 10. Nah, setelah kalian di lantai 10, disinilah yang dikatakan kalian sudah masuk ke dunia lain, dimana setelah kalian masuk ke lantai 10, kalian harus keluar, terus kalian harus keliling ke lantai 10 itu semuanya. Ingat ya, kalian masih ada wanita yang berada di dalam lift tersebut. Nah, ketika kalian keluar di lantai 10 dan ditanya di mana tujuan kalian, kalian tidak boleh menjawab, karena jika kalian menjawab, kalian tahu sendiri konsekuensinya, kalian akan dibawa sama dia. Jadi kalian harus diam aja. Kalian harus tetap diam, terus kalian harus keluar, kalian harus keliling lantai 10, terus kembali lagi ke lift tersebut. Nah, setelah itu, ketika kalian sudah naik lagi ke dalam lift, kalian harus mengulang memencet kembali nomor lift yang sama, urutannya seperti yang pertama tadi. Jadi kalian harus memencet angka 4, 2, 6,
2, 10, 5. Nah, saat lift sudah berada di lantai 5, kalian harus memencet nomor lift angka 1 dan itu adalah tanda berakhirnya permainan. Jika kamu sudah berhasil turun di lantai 1 dan sudah berhasil mengenai permainan ini, kalau misalnya dikatakan tuh kalian udah lolos permainan ini, kalian akan kembali ke dunia kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak lolos, kalian akan tetap berada di dunia arwah. Jadi ini tuh kayaknya tuh gambarannya sama ya. Misalnya kalian tuh udah mencet angka 1 terus kalian keluar. Kalau misalnya kalian lolos, dikatakan lolos tuh kalau kalian tuh emang nggak berinteraksi sama wanita tadi, otomatis kalian tuh nggak akan dibawa ke dunia arwah. Jadi kalian akan berada di dunia manusia kalau kalian lolos. Tapi kalau misalnya kalian nggak lolos, ketika kalian keluar, kalian akan melihat situasi yang sama seperti dunia kalian. Tapi anehnya nggak akan ada siapa-siapa di situ kecuali cuma kalian sendiri. Nah, itu katanya kalian gagal dan kalian masuk ke dalam dunia roh tersebut. Gimana menurut kalian tentang permainan satu ini? Ini ngeri banget ya, sumpah. Ini tuh ngeri banget. Kalau misalnya kalian mau coba, ya terserah ya. Tapi kalau misalnya kalian mau coba, bolehlah. Nanti kalau misalnya kalian udah coba, terus pengalaman kalian gimana, kalian boleh banget untuk komentar di bawah. Ceritain pengalaman kalian, atau kalian juga udah pernah ngalamin sendiri karena kalian udah pernah coba sendiri, kalian boleh banget cerita di komen di bawah. Nah, ini ada beberapa saksi di mana mereka itu katanya sudah pernah melakukan permainan ini. Nah, jadi aku akan menceritakan kesaksian beberapa orang yang pernah memainkan permainan ini. Nah, oke, ini adalah cerita salah seorang karyawan laki-laki yang bekerja di sebuah perusahaan yang berada di Korea sana. Nah, jadi kejadiannya waktu itu si karyawan ini dia bekerja di sebuah gedung yang memiliki kira-kira 10 lantai. Nah, karena dia mendengar ada permainan ini yang cukup populer, akhirnya dia pun mencoba untuk melakukan permainan itu. Dimana waktu itu memang keadaan gedung sedang sepi karena memang waktu itu hari libur. Akhirnya dia pun mencoba untuk melakukan eksperimen The Elevator Game ini. Dia masuk ke dalam lift dan menekan angka 4, 2, 6, 2, 10, 5. Nah, jadi ketika dia sudah berada di lantai 5, dia terkejut ketika pintu lift terbuka. Dia melihat ada seorang wanita yang berdiri tepat di depan lift. Namun ternyata setelah dilihat itu adalah salah satu karyawati yang juga teman sekantornya dia. Katakanlah itu adalah Mrs. R. Nah, jadi Miss R ini tuh dia berada di lantai 5 gedung itu waktu itu. Setelah itu dia pun akhirnya masuk ke dalam lift. Nah, ketika Miss R ini tuh masuk ke dalam lift, dia tuh sempat kayak ketawa kecil gitu melihat reaksi si karyawan laki-laki ini. Dia pun juga sempat bertanya, "Kamu juga kerja lembur, Miss?" Jadi si cowok ini justru yang bertanya sama si temen ceweknya ini. Tapi waktu itu sih katanya juga cukup aneh, dimana nggak biasanya banget si Miss R ini tuh untuk melakukan kerja lembur, atau nggak tahu juga sih dia tuh kegiatannya apa di lantai 5. Tapi pokoknya intinya dia melihat kalau itu tuh cuma temannya dia, bukan orang lain. Jadi dia pun ya seperti biasa ngobrol terus bertanya gitu. Nah, setelah itu dia akhirnya pun turun di lantai 6. Setelah dia turun di lantai 6, dia keluar lift dan dia merasakan kalau ada seseorang yang seperti membunyikan lidahnya berada di tepat di belakang telinga dia. Jadi dia dengar jelas banget. Tapi ketika dia sudah keluar dan dia mendengar ada suara itu, dia langsung menoleh ke belakang ke arah lift. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, pintu lift sudah tertutup. Jadi dia nggak tahu itu tadi suara siapa. Dan yang masih jadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan Miss R itu tadi di lantai 5. Dia pun masih bertanya-tanya sampai sekarang. Tapi yang nggak tahu juga, mungkin aja si Miss R ini tuh emang lagi lembur, atau bisa jadi itu adalah perempuan yang memang berhenti di lantai 5 tapi dia menyerupai teman dari karyawan ini. So, gimana menurut kalian tentang ceritanya satu ini? Apakah ini nyata? Kalian boleh banget komen di bawah, oke? Ada juga kesaksian orang lain di mana dia menceritakan ada seorang temannya yang pernah melakukan The Elevator Game ini. Waktu itu dia masuk ke dalam lift, menekan tombol-tombol angka tersebut, dan di lantai 5 ketika pintu lift terbuka, dia mendapati koridor lantai 5 yang sangat amat gelap. Dan di situ saja tiba-tiba ada seorang wanita yang berambut panjang muncul dan masuk ke dalam lift bersama dia. Karena takut, dia pun hanya berdiam diri. Setelah itu dia menekan angka 1 dan keluar dari lift tersebut. Ketika dia hendak keluar, dia ditanya oleh wanita tersebut, "Kemana kau akan pergi?"
Setelah ditanya seperti itu, tanpa pikir panjang karena takut, akhirnya si pemain ini langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan dari si wanita tersebut. Dan dikatakan kalau dia itu berhasil keluar dari permainan ini. Tapi ada juga beberapa orang yang mengalami atau yang memainkan game ini sama sekali tidak merasakan apa-apa, alias mereka tuh kayak ya nggak ada apa-apa sih, kayaknya gamenya tuh kayak tipu-tipu gitu, kayaknya tuh nggak berhasil ini. Tapi ada juga kesaksian yang mereka tuh udah berhasil, tapi nggak tahu juga ini tuh tingkat segi berhasilnya tuh dari mana ya. Pokoknya yang dilakukan mereka intinya sama, tapi ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Nah, gimana menurut kalian? Apakah game ini patut untuk dicoba? Buat kalian yang mau mencoba, boleh banget. Oke, sekarang kita ke permainan yang terakhir. Ada Midnight Game. Nah, jadi Midnight Game ini adalah sebuah permainan yang cukup populer di era modern ini, di mana katanya Midnight Game ini adalah ritual pemanggilan arwah, yang dimana kalian bisa memanggil arwah yang biasa disebut dengan Midnight Man, di mana Midnight Man ini nanti akan masuk ke dalam rumah kalian. Nah, jadi dulunya permainan Midnight Game ini adalah suatu ritual pagan yang memang dilakukan untuk menghukum orang yang menyalahi hukum dan tradisi setempat. Tapi sekarang ini karena udah modern kan, akhirnya para remaja yang mengetahui tentang ritual pagan ini tuh kayak menjadikan ritual ini tuh sebagai ritual uji nyali dan sebuah permainan. Padahal dikatakan kalau sebenarnya ritual pagan ini tuh cukup berbahaya. Nah, jika kalian ingin mencoba permainan Midnight Game ini, kalian harus menyiapkan beberapa barang. Yang pertama adalah selembar kertas, yang kedua adalah pensil, yang ketiga garam, dan yang keempat adalah lilin dan korek api. Dimana dikatakan kalau kalian ingin melakukan permainan ini, kalian harus berada di sebuah rumah yang memiliki pintu kayu. Nah, gimana cara melakukan permainan ini? Yang pertama, kalian harus menulis nama lengkap kalian di sebuah kertas. Setelah itu kalian harus menusuk tangan kalian dan mengeluarkan setetes darah, dimana setelah itu kalian harus meneteskan darah kalian ke atas nama kalian sendiri. Setelah itu kalian harus mematikan semua lampu yang berada di rumah dan harus berdiri di depan pintu kayu rumah tersebut. Letakkan kertas di depan pintu, nyalakan lilin, dan kemudian taruh lilin tersebut di atas kertas yang kalian letakkan di depan pintu. Tepat pada saat tengah malam, kalian harus mengetuk pintu kayu tersebut sebanyak 22 kali. Ingat, ketukan ini harus dilakukan pada tengah malam dan tidak boleh lewat dari pukul 12 malam. Jadi kalau misalnya jam 12 lebih 1 itu nggak boleh, berarti itu kalian tuh udah gagal. Nah, setelah itu kalian boleh membuka pintu dan meniup lilin kalian. Setelah itu tutup pintu kembali dan nyalakan lilin lagi. Nah, setelah itu barulah permainan dimulai, dimana katanya setelah ritual ini sudah dilakukan, maka Midnight Man akan masuk ke dalam rumah kalian. Jadi tugas kalian di sini adalah kalian harus mengelilingi rumah kalian sambil membawa lilin dan jangan lupa membawa garam. Ingat, kalian tidak boleh membiarkan lilin kalian mati. Kalau misalnya lilin udah mati, sebelum 10 detik kalian udah harus menyalakan lilin tersebut. Tapi kalau misalnya dalam waktu 10 detik kalian tuh kayak gagal gitu, gagal nyalain lilinnya, kalian harus menaburkan garam di sekeliling kalian, dimana itu harus berbentuk lingkaran. Dipercaya itu bisa menghalau Midnight Man. Jika kalian melakukan kegiatan ini sampai pukul 3:33 pagi dan tidak ada apa-apa, dikatakan bahwa kalian sudah berhasil melalui atau berhasil lolos permainan ini. Jadi itu emang permainan itu berakhirnya tuh pukul 3:33 pagi, dari jam 12 sampai jam 3:33 pagi. Kalian nggak kenapa-napa, nggak mengalami hal-hal aneh, itu berarti kalian sudah lolos permainan dan kalian selamat. Karena dikatakan memang pukul inilah Midnight Man biasanya akan hilang. Nah, ini adalah beberapa tanda-tanda kalau misalnya Midnight Man ini hadir di sekitar kalian. Nah, yang pertama tanda
tanda-tandanya itu adalah lilin yang kalian pegang untuk berkeliling rumah itu mati. Lalu kemudian yang kedua, kalian akan merasakan hawa dingin di sekitar tubuh kalian. Kalian akan mendengarkan bisikan sampai kalian akan melihat sosok hitam di dalam kegelapan. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau Midnight Man memang hadir di antara kalian. Nah, selama permainan kalian juga tidak boleh menyalakan lampu, menggunakan senter, nggak boleh tertidur, tidak boleh menggunakan darah orang lain, serta tidak boleh membuat Midnight Man marah. Percaya atau enggak, ritual ini tuh udah dilakukan oleh beberapa orang dan sempat juga diupload di beberapa situs akun YouTube. Kalau misalnya kalian cari mungkin akan ketemu. Nah, di sana dikatakan ada beberapa orang yang mengalami hal aneh setelah melakukan permainan ini. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak mengalami hal aneh sama sekali. Tapi ini tergantung juga kepercayaan, di mana ritual pagan ini tuh katanya memang benar-benar nyata dan berbahaya. Jadi disarankan untuk tidak dilakukan. Karena kan ya seperti sudah aku katakan di awal tadi, kalau ini sebenarnya adalah bukan permainan, tapi adalah sebuah ritual untuk menghukum orang. Jadi orangnya tuh dihukum supaya dia bisa ketemu sama Midnight Man. Nah, gimana menurut kalian tentang permainan yang satu ini? Apakah cukup menyeramkan? Sebenarnya banyak banget ya ada permainan-permainan yang tersebar di Indonesia yang intinya tuh sama aja, pemanggilan arwah. Dan biasanya juga kita cuma bertanya sih, ya kan? Misalnya kalian tuh kayak manggil arwah siapa, kalian bertanya pertanyaan yang seputar arwah tersebut. Matinya kamu kenapa? Kamu tuh kayak hidup di tahun kapan? Terus ngapain kamu balik lagi ke sini gitu kan? Biasanya tuh kayak gitu. Tapi saran aku lebih baik kalian tuh jangan melakukan hal konyol seperti ini. Lakukan aja permainan yang lain banyak banget. Jangan permainan memanggil arwah karena ini sangat berbahaya banget. Bisa jadi arwahnya tuh balik, bisa juga enggak. Kan ini bisa jadi resiko kalian sendiri kan. Nah, apalagi buat yang pertama tadi tuh closet game. Jadi itu tuh cukup lumayan creepy ya. Dimana kalian tuh mengundang makhluk di dalam lemari, tapi ya udah gak bisa balik lagi dia atau gak bisa dipulangkan gitu. Itu kan cukup mengerikan banget. Tapi kalau misalnya kalian mau yang seru-seru juga, bisa nih kalian coba permainan The Elevator Game. Itu permainan yang ada di Korea. Itu kayaknya seru juga ya, kalian mencet tombol. Itu sebenarnya tuh kayak permainan yang cukup membuktikan aja beneran ada gak sih wanita yang di lantai 5 tuh beneran muncul gak sih gitu ya kan. Sebenarnya kalian penasaran sama yang itu kan, iya kan. Nah, kalian boleh banget coba permainan yang itu. Atau kalian juga mau permainan kokurisan. Ini permainan yang katanya cukup aman loh, jadi gak apa-apa untuk dimainkan. Kalian boleh banget main itu, iya kan, gak apa-apa. Kokurisan, kalian bisa tanya kapan kalian menikah, kapan jodoh kalian datang. Buat yang jomblo-jomblo, kapan aku dapat pekerjaan ini, kapan dipanggil kerja, kapan dapat duit dari YouTube, kapan adsense keluar, ya kan. Kalian boleh banget untuk main permainan ini. Oke, makasih banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh banget untuk klik like-nya. Jangan lupa juga untuk kasih komentar aku yang positif ya. Kasih komentarnya banyak yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif-positif. Jangan lupa juga untuk subscribe buat ngedukung channel aku supaya lebih berkembang untuk cerita-cerita seru lainnya dan cerita-cerita horor yang banyak. Jangan lupa juga untuk klik atau nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu. Oke, terima kasih banget kalian udah nonton sampai habis video ini dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Oke, bye-bye.